Romo, frater, suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, pencinta Bunda Maria yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita semua pasti mengikuti misa di GBK bersama Paus. Ada yang secara langsung, ada yang secara live streaming. Kita juga pasti punya kenangan-kenangan tersendiri dari mengikuti misa itu. Kalau saya pribadi, yang sangat berkesan untuk saya adalah ketika Paus berkhotbah tentang dua hal ini. Sebagai murid Kristus, kita perlu membaca firman dan melakukan firman. Yang kedua, ketika selesai misa, Paus datang di depan Bunda Maria, berdoa di sana begitu lama, baru pulang. Mengapa harus berdoa di depan Bunda Maria? Nah, yang ketiga tambahan, untuk saya yang berkesan itu setelah misa saya bisa foto bersama dan wawancara sedikit Leodra. Tapi untuk saya yang paling penting kita maknai pada kesempatan ini adalah ada apa dengan Bunda Maria sampai Paus pun harus menyisakan waktu khusus untuk berbicara atau berdoa di depan Bunda Maria saat usai misa di GBK. Inilah yang coba kita maknai untuk memaknai hari ulang tahun ke-103 Legio Maria pada kesempatan ini, sambil kita juga tidak perlu menampik untuk memaknai pesan Injil yang juga sangat baik untuk kita. Nah, tentang Injil, saya hanya mau mengatakan kepada kita begini. Salah satu ciri orang Farisi adalah pandai melihat masalah dan persoalan, kelemahan dan dosa orang, tetapi tidak mampu menemukan kesalahan, dosa dan kelemahan sendiri. Yang oleh Yesus dibahasakan dengan bisa melihat jarum di mata orang, tetapi tidak bisa melihat gajah di mata sendiri. Untuk kita perlu melihat ke dalam diri. Kita itu jangan sampai orang yang doyan melihat dosa orang, mempersoalkan masalah orang, mempersoalkan kelemahan orang, berbicara tentang keburukan orang, tapi kita lupa kita punya yang mungkin lebih banyak dari orang yang kita bicarakan. Maka yang paling baik itu seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama. Lebih banyak lihat ke dalam dirilah. Katolik sejati itu orang yang lebih banyak lihat ke dalam diri daripada lihat diri orang lain. Sehubungan dengan itu, itulah yang dapat kita pelajari dari Bunda Maria. Sebagai pendengar firman dan pelaku firman. Bunda Maria itu pendengar firman dan pelaku firman. Sebagai pendengar firman, dia mendengar bisikan Allah lewat kehadiran malaikat Gabriel ketika memberikan kabar untuk dia mengandungi dari Roh Kudus. Yang setelah mendengar firman itu ada sebuah pergulatan batin di dalam dirinya, entah menerima atau menolak. Akhirnya dia berani menerima dengan mengatakan, "Fiat voluntas tua." Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan dia melakukan itu dengan menerima kabar dari malaikat Tuhan, mengandungi Yesus, melahirkan Yesus, membesarkan Yesus. Jadi itulah pelaku firman. Masih ada banyak contoh bagaimana Bunda Maria tampil sebagai pribadi yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan untuk kita inilah yang kita pelajari dari Bunda Maria. Menjadi pribadi mendengar dan pelaku firman. Juga membaca. Saya senang di paroki ini banyak yang berlangganan ruah. Baca enggak ya? Setelah baca, buat enggak? Jangan sampai kita pikul buku kemana-mana tapi kita tidak tahu isinya, apalagi melakukan. Kita beli untuk kita baca dan coba kita hayati dalam hidup. Itu yang paling penting. Satu kali cerita dari Monsignor Sipri ketika dia masih bertugas di Jakarta. Dia pergi berdoa KKR begitu bersama banyak orang muda. Waktu itu kebetulan dia lupa bawa kitab suci. Lalu orang bertanya, "Romo, kok tidak bawa kitab suci?" Lalu dia dengan cepat mengatakan dan menjawab, "Ya, kita boleh punya kitab suci. Kita boleh bicara berkhotbah, tapi bukan itu yang lebih penting dari punya kitab suci. Mendagingkan sabda, inkarnasi, membuat sabda itu menjelma menjadi manusia. Itu jauh lebih penting. Karena kehidupan adalah khotbah terbaik dalam hidup dan khotbah yang sangat mempengaruhi orang. Dan kita tahu Bunda Maria itu bukan seorang pengkhotbah, bukan seorang pembicara hebat, tapi dia pelaku firman. Jadi karena dia banyak melakukan firman Allah, makanya dia diberikan kepercayaan yang besar oleh Tuhan
untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Dengan kata lain, saya ingin mau mengatakan, teman-teman Legio Maria, kamu bukan dipanggil untuk menjadi pewarta. Tidak perlu kamu banyak berkhotbah, apalagi bergosip, banyak melakukan firman. Itulah yang diajarkan Bunda Maria. Banyak berdoa dan melakukan firman. Nah, kemudian tadi saya mengatakan, kenapa Bunda Maria suka tanggal 13? Kalau Legio Maria kita ini kan merayakan misa ulang tahunnya hari ini karena baru pilih ketua ya. Setelah ada ketua baru mereka misa. Tapi sebenarnya itu terjadi pada tanggal 7 September tahun 1921. 1921 itu berapa tahun dari 1917 ya? Sekitar 4 tahun. Dan apa yang kita perlu tahu dari peristiwa Bunda Maria selama tahun 1917? Setiap tanggal 13 sejak bulan Mei sampai November, dia datang menampakkan diri kepada 3 bocah di Fatimah. Jacinta, siapa lagi? Lucia dan Jacinto. Siapa? Francesco. Jacinta, Lucia, Francesco. Lucia yang kemudian jadi suster. Nah, dia setiap tanggal 13 datang, kecuali bulan Agustus, karena ada satu event besar pada waktu itu kejadian besar di dunia, sehingga dia datang di tanggal yang lain. Tapi selama tanggal 13 Mei sampai 13 November, Bunda Maria selalu datang pada tanggal 13. Nah, inilah yang kemudian membuat saya merasa terpanggil untuk kita yang berpelindungkan pada Bunda Maria Immaculata, mestinya berdevosi khusus pada tanggal 13 ini. Bila perlu kita prosesi dan doa misa khusus kepada Bunda Maria. Dan itu dilakukan di seminari. Mulai sekarang berpikir, itu identitas kita. Nah, kenapa suka tanggal 13? Nah, ternyata kemudian ketika Legio Maria didirikan di Irlandia oleh seorang bernama Frank siapa itu ya, seorang awam, juga ada satu pastor namanya Michael. Waktu itu dihadiri oleh 13 orang perempuan. Nah, lagi-lagi, kenapa 13 orang? 13 orang wanita. Dan itu didirikan sehari sebelum merayakan hari kelahiran Bunda Maria. Hari kelahiran Bunda Maria itu tanggal berapa? 8 September. Jadi kamu didirikan 7 September, itu karena mau merayakan kelahiran Bunda Maria pada tanggal 8 September. Waktu baru-baru karena bertepatan dengan hari Minggu sehingga tidak dirayakan. Biasanya itu masuk dalam kategori hari raya. Nah, paling penting untuk kita adalah memaknai kenapa Bunda Maria jatuh hati dan mencintai tanggal 13. Memang tidak tercatat di dalam kitab suci dan buku teologi. Tetapi kalau saya boleh merefleksikan, bisa terjadi. Karena hal yang paling penting bagi Bunda Maria, yang membuat dia merasa sekaligus berduka cita dan bersuka cita dalam hidup itu apa? Perhentian 13. Saat Yesus diturunkan dari salib, dia memangku dan memeluk putranya, yang kemudian oleh umat Mataram dibuat dalam patung peta seperti di depan gereja itu. Kita kalau bisa lihat dari sini, lihat terus patung peta. Bunda Maria memangku, memeluk dan mencium Yesus dengan hati berduka cita. Nah, inilah simbol-simbol. Kenapa kita pasang gambar tapi kita tidak mendekatkan diri dengan Bunda Maria? Makanya saya senang hari ini Legio Maria merayakan ulang tahunnya pada tanggal 13. Tentu ini bukan kemauan kita. Ini penyelenggaraan Allah, ini kekuatan doa Bunda Maria. Sekaligus mengingatkan kepada kita, mari kita menghargai tanggal 13 setiap bulan ke depan dengan devosi kepada Bunda Maria. Misa pada tanggal 13 akan dimulai oleh Legio Maria ya. Jadi kita akan prosesi, kita akan misa tanggal 13 khusus untuk Bunda Maria. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin inilah hal yang bisa saya sharingkan dan saya bagikan untuk memaknai kita merayakan hari ulang tahun ke-103 teman-teman Legio Maria. Dan menurut catatan Gereja Katolik, kelompok kerasulan awam yang paling besar sedunia di dalam Gereja Katolik adalah Legio Maria. Masih ada kelompok-kelompok lain, tapi itu kelompok terbesar. Dan Maria itu adalah Bunda Gereja. Hal yang kemudian membuat Paus perlu mampir di Bunda Maria, berdoa di depan Bunda Maria, dan itu mau mengajarkan kepada kita. Jadi Katolik, jangan melupakan Bunda Maria. Anda boleh punya jenis banyak doa, tapi jangan sampai Anda tidak berdoa rosario.
Jadi Katolik, Anda harus dekat dengan Bunda Maria. Anda harus berdoa rosario. Karena Maria adalah ibu gereja, ibu Tuhan. Jangan terpengaruh dengan ajaran gereja lain yang menyepelekan dan tidak menghargai Bunda Maria. Per Mariam ad Jesum. Hanya melalui Bunda Maria kita sampai kepada Yesus. Semoga Tuhan memberkati.